Pemirsa, kondisi Laut Merah yang memanas terus membawa dampak kolateral bagi dunia. Ini disebabkan pentingnya perairan Laut Merah sebagai bagian dari jalur pelayaran internasional. Houthi di Yaman masih terus melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel dan juga sekutunya, including Amerika Serikat dan Inggris, dan hal ini juga terjadi sebagai bentuk solidaritas Houthi terhadap Palestina, Hamas dan juga warga Gaza yang digempur oleh Israel dan lainnya. Gangguan di perairan Laut Merah ini memaksa banyak kapal logistik harus memutari benua Afrika untuk mencapai Laut Tengah dan Eropa, padahal sebelumnya dengan melewati Laut Merah, waktu pelayaran akan lebih cepat dan juga efisien. Dan di kesempatan kali ini kita akan lihat bersama bagaimana dampak buruk dari konflik di Laut Merah ini terhadap ekonomi beragam negara, beragam perusahaan. Kali ini di korban berjatuhan, konflik Laut Merah semakin memanas. Kita akan lihat bersama negara-negara yang terdampak konflik Laut Merah ya. Pertama ada Inggris. Di The Guardian sendiri, media dari Inggris mengatakan pabrik-pabrik di Inggris memasuki tahun baru dengan memangkas produksi dan investasi sebagai tanda bahwa meningkatnya ketegangan di Laut Merah ini merugikan kemampuan produsen untuk mengakhiri kontraksi ekonomi yang sudah berlangsung selama hampir 1 tahun. Menurut The Guardian, pemilik pabrik juga melaporkan kenaikan harga impor dan juga ada penundaan ekspor yang akhirnya pada bulan Januari ini selama 11 bulan berturut-turut sudah terjadi, dan juga dengan adanya kenaikan harga impor serta penundaan ekspor dari segi logistik yang terganggu, terjadi kembali inflasi di sektor manufaktur. Padahal kita ketahui sendiri Inggris sudah melakukan beragam cara untuk menekan tingkat inflasi yang sudah memanas beberapa bulan belakangan. Selanjutnya korban yang berjatuhan adalah Malaysia. Nih Malaysia sudah merasakan kenaikan biaya pengiriman dari Port Klang ke pelabuhan utama Eropa Rotterdam dari tanggal 15 hingga 31 Desember 2023 dan jika dibandingkan dengan 15 hingga 30 Januari 2024 ini. Biaya pengiriman kontainer berukuran 20 kaki meningkat dari yang tadinya di kisaran 15 juta rupiah atau 975 dolar Amerika, sekarang naik hampir 238%, sekarang di 51 juta atau 3.300 dolar Amerika. Sedangkan untuk biaya pengiriman kontainer yang besarannya 40 kaki meningkat juga dari 25,9 juta rupiah atau sekitar 1.650 dolar Amerika menjadi 80 juta rupiah atau sekitar 5.100 dolar Amerika, dan ini naik 2%. Either naik 3 kali lipat atau 2 kali lipat hanya untuk freight cost saja atau biaya pengiriman. Nah, ekonom Geoffrey Williams yang dimuat Free Malaysia Today juga mengatakan harga naik ini karena adanya resiko yang meningkat, premi asuransi semakin mahal, dan juga ada pengalihan rute pengiriman jadi semakin panjang. Nah, hal ini akan diteruskan ke konsumen jika mereka tetap bertahan, dan sekitar 15% perdagangan global memang faktanya melewati Laut Merah. Jadi ini jumlah yang begitu besar, dan serangan yang dilakukan Houthi saat ini tentunya mengganggu jalur perdagangan penting termasuk perdagangan Malaysia dan juga ASEAN secara keseluruhan. Selanjutnya adalah Jerman. Di Jerman ini senada dengan Inggris, manufaktur terganggu dengan krisis ini. Pabrik baru Tesla di Berlin ini contohnya sudah memutuskan untuk menangguhkan atau hold sebentar beberapa produksi karena kekurangan komponen, karena bergantungnya Tesla dengan komponen dari Asia yang biasanya dikirim melalui Laut Merah dan terusan Suez. Nah, selain otomotif, industri kimia di Jerman juga terdampak. Contohnya ada Geshem, perusahaan kimia, mengaku menurunkan produksi bahan kimia pencuci piring dan tablet toilet karena tidak dapat memperoleh cukup suatu unsur kimia, trinatrium sitrat, ada juga asam sulfamik dan asam sitrat lainnya yang semuanya itu diimpor dari Asia. Ini baru 3 negara pertama. Kita lihat korban berikutnya yang berjatuhan. Jepang ya. Mitsui O.S.K. Lines dan Kawasaki Kisen Kaisha, ini adalah perusahaan pelayanan besar, mengatakan akan menangguhkan rute melalui Laut Merah mulai Rabu pekan lalu demi keselamatan awak kapal karena ada konflik yang luar biasa terjadi antara Houthi dan Amerika Serikat serta ally atau sekutunya. Lalu China. Para pengusaha asal negeri China juga mengatakan gangguan terhadap angkutan di area tersebut sangat-sangat mengancam keberlangsungan beragam perusahaan. Ini contohnya salah satunya Han Changming,
pendiri dari perusahaan Fuzhou Han Changmi International Trade Co. Limited yang berpusat di Provinsi Timur Fujian yang mengatakan bisnisnya terpengaruh karena eskalasi di jalur pelayaran global di Laut Merah dan karena perusahaannya juga mengekspor mobil buatan China ke Afrika dan mengimpor kembali kendaraan off-road dari Eropa, dan khusus pengiriman kontainer ke Eropa biayanya sudah luar biasa melonjak menjadi sekitar 109 juta rupiah, sekitar 7.000 dolar Amerika dari yang tadinya hanya 3.000 dolar Amerika saja di bulan Desember. Ini baru Januari, bulan Desember masih begitu jauh perbedaannya terjadi hanya karena ada eskalasi ketegangan di Laut Merah ini. Selanjutnya apa? Sudah terimbas pula ke pasar minyak Eropa. Jumlah minyak mentah yang dikirim semakin menurun dan gangguan karena Laut Merah ini sudah sampai di Eropa. Misalnya memuat bagaimana pasar minyak di Eropa ini mulai mengalami kekurangan karena beberapa kapal kargo menghindari Laut Merah dan membuat tank minyak tidak penuh. Jadi gangguan ini juga bersamaan dengan faktor-faktor lain terjadinya termasuk gangguan produksi dan peningkatan permintaan di China yang juga menyebabkan semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pasokan minyak mentah. Dan ini dari data sendiri kita terima jumlah minyak mentah yang dikirim dari Timur Tengah ke Eropa juga begitu menurun. Volume minyak mentah yang menuju Eropa dari Timur Tengah tercatat 570.000 barel per hari di bulan Desember dari di bulan Oktober di 1,07 juta barel per hari di bulan Oktober 2023. Kita belum melihat lagi seperti apa datanya di Januari 2024, tapi kemungkinan besar juga mengalami penurunan. Selanjutnya adalah negara adidaya Amerika Serikat yang memang secara langsung terlibat ya dengan konflik ini dengan Houthi. Pertama adalah keterlambatan pengiriman ya, kita lihat bersama ada Walmart, Costco, Home Depot dan beberapa perusahaan lainnya. Ini juga kita langsung dapat data dari CNBC Internasional bahwa dampak dari memanasnya Laut Merah ini membuat para retailer di Amerika Serikat bersiap-siap karena ada keterlambatan pengiriman yang bisa berdampak pada beberapa brand seperti Home Depot, Costco, Walmart dan big brands lainnya karena perusahaan kini juga bahkan sampai harus menyewa kapal charter lebih kecil untuk mempercepat pengiriman dan ini menjadi alternatif keterlambatan barang. Ini berarti sudah ada kegiatan logistik yang luar biasa terganggu. Kita akan lanjut juga brand-brand lainnya, brand-brand internasional yang sangat-sangat terganggu dengan adanya konflik di Timur Tengah ini. Ada Tesla, IKEA, Home Depot, Walmart, Volvo, Michelin, Geshem dan juga tentunya lain-lainnya ya. Contohnya misalnya di sini saya ambil contoh saja yang mungkin sering didengar Tesla di Berlin ini memutuskan untuk menangguhkan beberapa produksi karena kekurangan komponen. Tadi juga saya sudah sampaikan. Sementara seperti Tesla, Volvo dan Michelin juga baru-baru ini mengatakan mereka harus menghentikan produksi. IKEA, ini pemirsa juga sudah memperingatkan penundaan produk. Lalu juga ada pengecer atau retailer asal Inggris seperti Next yang menjual baju dan juga Crocs sepatu, semuanya terdampak karena hal itu. Nah, bagaimana sebenarnya dampaknya terhadap Indonesia? Sebenarnya pemerintah Indonesia perlu waspada dan harus terus memantau situasi di Laut Merah dan juga mengantisipasi jika situasi memburuk. Dan salah satu yang tentunya diserang gitu ya, kalau misalnya diserang adalah kapal kargo komoditas di Laut Merah, dan tentunya membawa minyak, maka harga energi misalnya akan meningkat drastis dan mempengaruhi subsidi energi di Indonesia sendiri. Nah, jadi selanjutnya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ke depannya Indonesia bisa memitigasi hal ini terjadi karena kenaikan harga pengiriman pastinya tak terelakkan akan naik. Lalu juga ada terganggunya jalur perdagangan dan biaya logistik serta asuransi yang lebih mahal walau tidak bisa kita pungkiri juga mungkin untuk beberapa emiten di perusahaan pelayaran juga akan mendapatkan dampaknya, tapi secara emiten, secara keseluruhan ini tetap merugikan ekonomi secara besar-besaran, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, kita harapkan ketegangan di Laut Merah antara Houthi dan Amerika Serikat serta sekutunya segera berakhir dengan apa? Dengan langkah awal dimulainya gencatan senjata Israel di Gaza sepenuhnya. Karena terlebih lagi konflik di Timur Tengah yang dimulai begitu agresif di 7 Oktober lalu ini tidak hanya menaruh trauma dan memberikan luka ekonomi untuk seluruh dunia, tapi juga efek trauma generasional dan isu kemanusiaan bagi seluruh negara di dunia.